Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara dan saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 21 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hidup sebagai orang yang percaya pada Tuhan tidaklah mudah, karena Tuhan itu juga dalam tanda petik menuntut. Apa yang Tuhan tuntut? Sederhana Tuhan tuntut itu. Pertama, Tuhan tuntut untuk mendengarkan Dia. Dan kalau sudah mendengarkan Dia, hendaknya mengerti dan memahami apa yang didengar. Kemudian Tuhan tuntut untuk melihat. Dan kalau sudah melihat, hendaknya menanggapi dan memberi respon. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini, pertanyaan para murid tentang mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan dijawab Yesus dengan sangat sederhana kalau mau disimpulkan, yaitu Yesus mau mereka memahami dan kemudian menjalankan atau melaksanakan orang-orang yang diajar Yesus itu.
Karena Yesus sudah mengajar secara tegas dan gamblang, kemudian dia membuat mujizat begitu banyak, tetapi mereka, para pendengarnya, dalam Injil dikatakan bangsa ini, tidak bisa memahami dan mengerti. Sebaliknya, Yesus memuji para muridnya sebagai yang berbahagia. Karena apa? Karena mereka mengalami Sang Sabda itu sendiri dan mereka percaya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pujian Yesus bahwa berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar, bukan hanya sekedar pujian, tetapi pujian yang mengandung tantangan. Tantangannya adalah bahwa para murid jangan sampai terlena dengan pujian itu dan kemudian berhenti di situ. Belum titik, masih koma. Melainkan mereka harus menjadi pelaksana dari segala firman Tuhan, dari segala sabda Tuhan yang mereka dengar, dari segala kemuliaan Tuhan yang mereka lihat. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita orang beriman yang menjadi murid Tuhan berkat sakramen baptis yang kita terima, kita juga adalah orang-orang bahagia. Sebagai orang-orang yang berbahagia, juga tantangan yang sama Tuhan alamatkan pada kita, yaitu berjuang untuk menjadi pelaksana firman. Terus apa yang harus kita buat supaya kita bisa menjadi pelaksana firman? 1. Teruslah menjadi pendengar sabda Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mendengarkan sabda Tuhan, membaca firman sabda Tuhan, memahami firman Tuhan. Kedua, teruslah membuka mata iman kita untuk melihat segala karya Tuhan yang agung dan luar biasa ini. Ada begitu banyak karya Tuhan yang bisa kita saksikan setiap hari. Buka mata iman kita untuk melihat itu semua. Yang ketiga, teruslah rendah hati dalam kesadaran bahwa kita harus selalu hidup dalam nada syukur karena karunia kemuridan yang kita terima. Hidup rendah hati selalu mendatangkan sukacita. Keempat, teruslah hidup baik. Teruslah menjadi berkat Tuhan buat orang lain sebagai tanda bahwa kita melaksanakan firman Tuhan, sebagai tanda bahwa kita anak-anak Tuhan. Saudara dan saudariku, puji Tuhan harus kita selalu kumandangkan karena kita berbahagia. Mengapa kita berbahagia? Ya, karena mata kita bisa melihat karya kemuliaan Tuhan, karya keagungan Tuhan, dan telinga kita bisa mendengar firman Tuhan. Dan kemudian kita pahami, mari kita hidup setia, kita hidup berkomitmen bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala karunia-Mu, terlebih karunia iman dan karunia hidup sebagai murid-Mu. Semoga kami selalu membuka hati dan budi kami agar selalu mengenal-Mu dalam karya dan sabda-Mu. Dan kemudian dengan berkat-Mu kami sungguh menjadi pelaksana firman-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih,
usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyummu.